Tapi gue pengen nyampein pesan-pesan sponsor lu buat fans MU. Jangan norak, jangan lebay bangsat. Di medsos tuh, aduh, gambar Ahmad Diallo unplayable. Anjing. Sumpah status WA gue Septian weh, anjing lah. Norak banget. Norak. Baru menang sekali, astagfirullah. Kayak udah menang liga lagi gitu. Nottingham Forest di atas lo. Menurut gue sih 12 tahun dia mungkin ya. Ada ya, lebih. 14 tahun. Dari 2000 15 tahun bahkan 17 tahun 16 17. Iya. Sekitar segitu ya sulit juga lah kalau untuk selamanya merajai Eropa gitu. Sementara pelatih berkembang, pemain berkembang, modern football sangat maju udah. Ya akan ada masalah. Setiap orang akan ada masalah dan buat gua ini era-era terakhir Pep ya. Di Liga Champions, Amorim menumbangkan Manchester City bersama Sporting Lisbon. Dan di Premier League, Ruben Amorim kembali menumbangkan Manchester City bersama Manchester United. Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Semua happy, ada Kiki Sawi Macan dan Dorati, ngobrol sampai pagi, juga jadi gak perlu emosi, yang penting hahaha. Ruben Amorim Masterclass. Nominasi FIFA Best Coach Nomin. Apa sih? Cuman comeback dong. Loh, jangan nyepelin comeback loh. Itu sebuah pencapaian yang luar biasa lah. Tapi jujur sebelum mulai. Satu penalti. Iya, satu penalti memang. Cuman kan itu memang layak penalti lah. Last minute. Dibongkek kakinya. Iya. Panik aja. Goblok ya. Panik orang mah. Itu siapa sih? Matius Nunes. Oh, Matius Nunes. Dia salah passing. Iya. Disamperin lagi panik langsung dihantam anjing. Orang mah santai aja. Nomor Gono lagi. Iya. Tapi gue pengen nyampein pesan-pesan sponsor lu buat fans MU. Jangan norak, jangan lebay bangsat. Di medsos tuh, aduh, gambar Ahmad Diallo unplayable. Anjing. Sumpah status WA gue Septian weh, anjing lah. Norak banget. Norak. Baru menang sekali, astagfirullah. Kayak udah menang liga lagi gitu. Nottingham Forest di atas lo. Beringin PDI Iya. Brentford. Oh iya, Brentford masih di atasnya masih juga di ya? atas Newcastle terus. Itu banyak. Iya, tapi sebelum kita masuk ke pertandingan, menurut gua pribadi tuh, line up MU menarik. Karena berani. Amorim gak bawa Garnacho, gak bawa Rashford. Iya memang biang keladi sih. Biang keladi. Si Rashford apalagi ya. Berani ya? Berani lah. Sekelas ETH aja gak berani kan, Dok? Karena kalau Garnacho mungkin dihukum ya. Iya. Atau cedera apa, dia nggak jelas kan Katanya rumornya. sama Rashford juga, ya karena itulah pas di latihan kurang lah. Kalau Rashford kita ngerti semua karena rumornya memang Januari kenceng banget dia cabut. Arsenal. Amin. Gak apa-apa hina Rashford hina. Iya. Nanti datang ke Arsenal hat-trick. Iya. Ya kalau ngarep terus winger kiri itu Klub pemain akan merasa dicintai setiap dia datang ke Arsenal. Tuh. Kemarin Mbappe keduanya. Oh, Mbappe memang nanti musim panas. gratis ongkir. Kalau sama Perez. iya tapi kalau Garnacho kayaknya memang dihukum aja. Tapi menurut gue sih ya pelatih memang harus kayak Harus gini. kayak gitu deh. Dan membuktikan kok gitu. Mason Mount dikasih kesempatan walaupun cedera ya. Iya. Giliran dikasih kesempatan, cedera 15 menit, 20 menit pertama tuh dia. Iya. Tapi ya akhirnya Amorim sadar kan, gue udah 1000-an kali bilang, Diallo jangan ditaruh di wingback, taruh dia di depan. dua belakang depan striker, 3-4-2-1-nya si Amorim kan. Dan akhirnya ditaruh di situ udah Diallo lebih ekspresif, lebih kelihatan, lebih banyak bermain, lebih terlibat sayap. Iya, lebih ke penyerangan lebih kasih dampak gitu. Dan ya mirisnya MU bergantung sama pemain 18 tahun ya. Dia 2 gol dari Diallo loh, satu aksi individunya Diallo. Satu lagi kan penaltinya karena kerja kerasnya Diallo kan. Jadi buat gua di luar City main hancur-hancuran ya. Buat gua MU good movement lah. Good movement ya. Karena gua ngelihat
Satu momen di mana ketika yang awal-awal babak pertama deh pokoknya seinget gue yang Bruno itu ngechip tapi bolanya ngelebar, inget gak? Ya. Itu kan kerja keras Babak Mazraoui. kedua itu. Babak kedua itu ya? Babak kedua. Mazraoui, kerja keras Mazraoui. Maksudnya gue ngeliat Mazraoui oh duel iya itu sama babak kedua, itu Doku. babak kedua. Kalah Doku. Bruno. Nah, gue ngeliat poin Mazraoui-nya gitu. Apa pemain MU tuh jadi pada punya fighting spirit dong. Maksudnya jadi pada ngotot, ya gak sih? Kan kita lihat berapa 2 game terakhir Mazraoui dicadangin kan. Padahal kita setuju Mazraoui salah satu yang paling stabil, paling perform. Dan paling bisa di pos itu. Tapi akhirnya Diallo dinaikin, Mazraoui digeser ke kanan mengorbankan Rashford dan Garnacho. Pertukaran yang setimpal. Works really well. Iya, sangat-sangat work gitu ya. Diallo jadi potensinya keluar, Mazraoui potensinya keluar. Dan buat gua keren banget sisi kanan itu. Gua akuin. Di luar golnya yang bukan skema ya. Iya. Tapi buat gua MU paling nggak di tengah huru-hara ini dikasih napas sedikit lah, kayak nih lu gua kasih break 15 menit lah kasarnya gitu ya kan, buat ngambil napas dulu deh. Dan buat gua sih semoga performanya terus meningkat. MU ya. Untuk biar kembali ke persaingan papan atas lah, kan City biarkan turun dengan perlahan. Ini setelan pabrik Liga Inggris lah. Ya, balik City udah City Bing City lah. City Bing City. Ya, kuat di kotanya aja. Iya. Tapi emang isu City balik lagi ya, gue ngeliat nanti kita bahas satu-satu. Cuman gue pengen bahas dari belakang dulu. Belakang tuh kelihatan banget kayak apa ya? Mas-mas biasa main bola gitu doh. Karena ya banyak banget salah passing dari belakang, sejak dari belakang gitu loh. Dan yang menarik City udah bermain long ball ya. Biasanya kan dia mediocre tim ya. Biasanya di press kayak gimana City kan pasti bongkar passing-passing di antara kan. Triangle kecil. Sekarang tuh Walker udah langsung long ball, Gvardiol long ball, dan menunjukkan kalau City udah nggak sepakem itu lini belakangnya gitu. Dengan tim sekelas MU bisa ngasih pressure untuk City main long ball tuh. MU loh yang nge-pressure si para pemalas-pemalas ini ya kan. Si para pemalas. Iya, lambat-lambat banget di depannya tuh. Tapi City panik ya menunjukkan kalau City udah habis kan. Gue juga habis ya. City. Gue ngeliat sih. Gue tuh masih skeptis gitu doh sama statement lu yang bilang City dan Pep ini udah habis. Karena gue ngeliat masa iya seorang Pep Guardiola gitu loh. Gue berpikir. Cuman ternyata makin kesini gue liat. Menurut gue sih 12 tahun dia mungkin ya. Ada ya lebih. 14 tahun. Dari 2015 tahun bahkan. 17 tahun. 16-17. Iya. Sekitar segitu ya sulit juga lah kalau untuk selamanya merajai Eropa gitu. Sementara pelatih berkembang, pemain berkembang, modern football sangat maju udah. Ya akan ada masalah. Setiap orang akan ada masalah. Dan buat gua ini era-era terakhir Pep ya. Kalau dia pinter sih ya kayak Ferguson. Ketika dia udah tahu, udah mulai lengah, udah mulai gak kejar, dia memutuskan pensiun ketika lagi top-topnya ya. Nah itu dong, kira-kira nih, kalau memang menurut lo, Pep ini udah mulai goyang dan menurun, bakal lebih menyerupai jejak siapa? Ferguson kah yang berhenti ketika dia di top-topnya, atau Arsene Wenger yang jadi pesakitan di akhir-akhir dong? Gua rasa ini musim terakhir Pep. Di City? Walaupun perpanjang kontrak dia ya, tapi gua rasa ini musim terakhir Pep. Oh gitu? Habis itu katanya dia mau latih negara kan? Ya buat kayak negara udahlah, pelarian terakhir untuk tenang enjoy ya. Untuk pensiun aja. Dan gue rasa ini musim terakhir Pep sih. Padahal kan masih terbilang muda ya Pep untuk seorang Pelatih ya. pelatih. Karena dia startnya juga terlalu muda banget kan. Belum 40 kayaknya mulainya dia. Kayaknya ya. Seinget gue. Kayak belum, sekarang juga umurnya belum 60 dia belum 50-an. 50-an kan. Masih terbilang sangat segar lah buat seorang pelatih. Gitu. Tapi ya udah cukup lah, dia udah dapat segalanya juga. Ini kalau explain-in football player terms kayak Rafael Varane kali ya. Ya bisa. Terlalu cepat ya. Bahkan Rooney pun terlalu cepat buat gua. Peaknya? Iya, akhirnya pensiunnya juga performanya terlalu cepat juga. 30 udah. 31-32 lah dia. Udah hilang ya. Iya. Ini Pep Guardiola jadi PR tersendiri buat dirinya, tapi juga buat lini depannya do, Manchester City. Haaland kemana do? Lu ngerasa apa nih yang salah? Kita kan nggak kaget ketika Haaland melawan tim-tim besar nggak kelihatan. Dari awal pun Haaland kayak gitu. Setiap melawan dari awal datang ya? Iya, lawan tim-tim besar nggak pernah kelihatan gitu loh. Ya beberapa kali ada lah. Tapi overall memang dia sulit. Tapi ketika lawan tim-tim middle low,
habis sama dia dimakan-makanin, selalu cetak gol, top skor dan lain-lain. Buktinya golnya nggak nambah-nambah sampai sekarang, cuma nambah 1. Kemarin udah dikejar sama Salah kan. Iya, udah dikejar. Gitu. Yang membedakan Haaland dan Salah cuma 1. Salah lebih mahir mencetak gol ketika melawan tim besar. Haaland nggak bisa ngapa-ngapain ketika melawan tim besar. Simple itu aja. Dan di Premier League banyak tim besar. Makanya kalau dibilang Haaland striker tajam, iya. Haaland haus gol, iya. Tapi big game player belum membuktikan. Coba mana ketika game-game krusial dia cetak gol, bro. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya itu jadi isu baru juga sih buat Haaland. Karena kan orang bilang Haaland tuh hilang karena De Bruyne hilang. Kemarin De Bruyne balik lagi. Lawannya Maguire loh. Iya. Lawannya Maguire. Dan ya secara speed dia menang. Jauh, iya. Secara postur dia nggak kalah. Iya. Tapi nggak bisa juga. Ibaratnya kan unggul dari segala sisi lah ya. Itu. Dan naluri cetak gol dia punya. Tapi memang nggak tahu mungkin mental ya. Mungkin mental ya. Bisa jadi si Haaland udah terperangkap sama situasi di mana ya mungkin dia udah dia capek, udah treble, udah dia udah terkurung sama imajinasi juara treble dia aja tuh. Padahal ya treble luar biasa. Fantastis. Tapi harus terus dilanjutkan ya. Itu cuma 1 musim. Iya, memang karir lu 1 musim. Karir lu kan bisa 10 tahun ke depan. Dan masih muda kan, 24 apa sekarang dia ya? Iya, 23, 24. Ya muda banget lah. Karena gue ngeliatnya juga jadi anti klimaks banget sih di musim ini. Gue ngeliatnya sangat amat serius nih tim yang tahun lalu berjaya gitu loh. 2 tahun lalu 5 trofi 6 tahun terakhir. Kayak gini. Iya itu jadi banyak pertanyaan kayak masa kayak gini lawan MU gitu loh. Yang orang bilang nggak pernah bangkit semenjak pergian Ferguson. Tapi kalau City kalah sekarang yang kaget, banyak yang kaget tapi nggak sebanyak itu juga. Karena performa City kita tahu lah. Udah mulai memahami ya. Udah kacau. Tapi pendekatan secara taktikal ya, kalau Pep Guardiola dan City udahlah kacau. Pendekatan MU sama Mourinho tuh kemarin dia nyoba gimana sih, Do? Dengan formasi 3-4-2-1 ya. Ketika ngepres di atas, itu jadi 4 di depan. Diallo, Bruno, Højlund, Dalot. Ya kan? Jadi yang naik tuh bukan Mazraoui sama Dalot. Yang naik tuh cuma Dalot. Mazraoui cover kanan, Lisandro pindah ke kiri. Untuk Dalot ya. Maguire sama si siapa? Satu lagi. The Light. Matic Delik. Cover tengah. Jadi 4-2-4 tuh. Ketika ngepres. Posisi 4-2-4. Di tengah Ugarte sama Maino di situ ya. Secara pressing. Dia mau bikin overload pressing kan. 1 pegang bola, 2-3 yang ngepres tuh. 1 pegang bola, 2-3 yang ngepres. Dan untuk tim sekelas City cukup berhasil ternyata gitu loh. Setelah bertahun-tahun City biasa bermain pendek-pendek, kita lihat berapa kali City berapa kali lepas bola ketika di pressing, long ball gitu. Dan yang menarik justru kreativitas De Bruyne dan Foden bisa dibendung sama Ugarte ya. Menarik, cukup menarik sih. Sisi Foden dari kiri akhirnya pindah ke kanan, tetap nggak kelihatan. Udah ganti-ganti posisi ya. Ugarte cukup solid kemarin gue lihat. Maino justru yang ya, tapi dia masih muda, oke-oke aja lah, stabil aja. Ya, naik turun lah biasa. Ya. Ugarte cukup solid dan ketika pegang bola yang menarik, Diallo naik, Dalot naik pasti ya. Bruno itu Mazraoui kadang invert, kadang ngelebar, tergantung Diallo. Jadi kombinasi-kombinasi pendeknya MU ini membuahkan hasil. Jadi MU ini bermain bukan possession, short pass gitu ya. Sesekali switch play dari The Light tuh biasanya. Tapi overall bermain passing-passing pendek. Tapi bukan possession. Oh iya. Lebih kreatif. Reaktif tapi kelihatan dominan aja kreatif tapi ada polanya gitu. Iya. Pas di bola MU mengandalkan wing banget lah kelihatan kemarin. Seperti yang udah pernah kita bahas ya, Inul juga udah pernah bilang kekuatan formasi Amorim ini ada di bagian wingback gitu. Itu wingback. kuncinya di situ. Dia bisa disiplin dalam arti dia tahu kapan harus invert, kapan harus eksploitasi, maju sampai ujung. Kapan ketika lu overload pressing ninggalin belakang, ketika momennya lawan lagi nggak ngadep samping atau ngadep gawang sendiri, ya itu pressing pasti datang. Dan ketika MU udah bisa mulai paham dengan taktik Amorim ya, taktiknya bermain, pemainnya mulai paham,
skema terjadi. Skema terjadi dan ya hasilnya terlihat ya. Terlihat. Walaupun gue ngelihatnya agak sedikit ada lucknya lah di situ. Iya pasti. MU ini. Tapi ini yang MU butuhin kan. Ya. Entah apapun caranya, keberuntungan. Mau gimana caranya juga kalau bisa Lucky bastard. bayar poin dah gitu. Iya, harus menang di laga-laga besar untuk menaikkan kepercayaan diri. Iya. Setelah ini gue yakin PD-nya MU naik. Naik ya. Dia akan lebih percaya diri untuk menyongsong sisa musim. pertandingan ya. Iya. Ya ini bakal jadi suntikan moral luar biasa Pasti, sih buat pasti. MU. Apalagi ngelihat pemain mungkin ngerasa wah nih pelatih oke nih karena berani bertindak ke nama besar gitu. Dan ini. efektif ya. Terbukti kok nggak mungkin ceritanya bakal lain gitu kalau Amorim nyadangin Garnacho dan Rashford tapi hasilnya tidak berpihak MU ceritanya bakal lain. Ya itu balik lagi. Angin hujatan ke Amorim gitu. Iya, ketika lu menang semua akan terlihat baik. Setuju. Kan sesimpel itu aja. Ketika semua berjalan baik, ya orang akan melihat baik. Iya. Tapi ketika Sintayong menang terserah. Iya. Lu mau ngapain? Tapi ketika kalah ya siap dengan kritik. Iya. Ya itulah, itu memang perjudian seorang pelatih ya. Dan Pasti. ini bekerja dengan baik lah di... Karena sejelek Amorim. apapun pemain, apapun yang terjadi di lapangan, yang salah, yang akan jadi objek salah ya pelatih. Pelatih ya? Pasti. Sama pendukung sekalipun. Iya pastilah, pelatih udah. Oke. Kalau gitu, pokoknya secara overall bagus lah, ini angin segar lah buat MU. Gimana MU bisa kembali bangkit, apalagi lawan tetangga berisik, musuh yang udah 14 tahun mungkin jadi Rivalitas. rival ngeselinnya Manchester United. Selamat untuk fans MU tapi jangan norak, santai aja, pertandingan masih banyak, liga masih banyak, tim Anda tidak akan masuk Liga Champions. Oke, kalau gitu kita nanti bertemu lagi di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.